Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara, sehingga kita boleh ada sampai hari ini semua karena penyertaan Tuhan. Untuk itu mari saudara, dalam hidup ini kita mau berharap kepada Tuhan, sebab Tuhanlah pengharapan saya dan saudara. Sebab Tuhanlah yang dapat kita andalkan, yang dapat kita percayai satu-satunya dalam hidup ini. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Engkau pengharapan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Oh, sebab ku percaya padamu. Haleluya. Mulut kami mau penuh dengan pujian, dengan ucapan syukur kepadamu Allahku yang hidup. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Bapa, dalam hidup ini kami mau terus Engkau perbaharui, Engkau pakai, supaya hidup kami ini berkenan di hadapan Engkau. Supaya hidup kami ini Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik di sisa umur hidup kami. Supaya Tuhan, ketika kami ada di dunia ini, kami mau Tuhan memancarkan kasih setia-Mu dengan terus berharap dan percaya kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang hidup,
Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, dan padamu hamba percaya dan berserah. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan sabdamu, urapi hambamu, pakai ke hambamu, dan juga kami yang mendengarkan, agar kami boleh mendapat hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap langkah kami boleh berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur ya kita boleh memasuki hari demi hari. Semuanya saya percaya kalau kita melewati semuanya bersama Tuhan, ada kekuatan, ada semangat dan sukacita yang baru bagi saya dan saudara. Karena hari-hari ini ya saudara, jujur terus terang, kalau kita nih hidup hanya mengandalkan kekuatan diri kita, mengandalkan kemampuan kita tidak akan pernah mampu. Justru kita akan menjadi lemah. Nah, jadi ya saudara, kita harus mengandalkan Tuhan ya. Di sisa umur hidup kita ini kesempatan sebenarnya ya. Kalau saudara dan saya boleh melewati sakit, boleh melewati hari-hari yang sulit, mungkin sedang mengalami bencana ya saudara, tetapi ketika kita masih ada, dikasih kekuatan sampai detik ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan mau buat bagi saya dan saudara untuk tetap terus hidup mengandalkan Tuhan, untuk tetap terus percaya kepada Tuhan, dan yang pastinya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, sebab orang yang mengandalkan kekuatannya tidak akan mampu, tetapi bersama Tuhan akan selalu dimampukan, karena Tuhan kita Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Mari kita membaca bersama di Pengkhotbah 10 ayat 12 sampai 14, berbunyi demikian. Pengkhotbah 10, 12 sampai 14. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Amin saudara. Di dalam perkataan pengkhotbah ini sungguh benar. Hari depan tersembunyi bagi kita semua. Sebagian dari kita menipu diri dengan berpikir bahwa kita tahu lebih dari sebenarnya, atau lebih buruk lagi, kita memiliki semacam kepandaian khusus untuk tahu tentang kehidupan atau masa depan orang lain. Namun seperti yang firman Tuhan di dalam Alkitab Pengkhotbah mengatakan, tak ada yang dapat meramalkan kejadian setelah kita tiada. Alkitab juga membandingkan orang bijak dan orang bebal, dan salah satu dari banyak perbedaan di antara mereka adalah kerendahan hati mengenai masa depan ya. Orang bijak menyadari bahwa saat mereka membuat keputusan, hanya Tuhanlah yang benar-benar tahu tentang hari esok. Namun kalau orang bebal, dia menganggap memiliki pengetahuan yang sebenarnya mereka tidak memiliki ya, dan itulah ya yang membedakan ya. Untuk itu kita harus memiliki hikmat supaya kita mempercayai masa depan kita hanya kepada Tuhan yang benar-benar mengetahuinya. Banyak dia dari kita, bahkan kalau saya melihat di TikTok gitu ya, ada profesinya sebagai peramal gitu ya, sampai ada yang minta diramalkan ya, komentar-komentar ya minta diramalkan. Bahkan kemarin itu bola ya. Nah, ada bola. Mungkin kalau saya sih karena humoris aja sih sebenarnya. Jadi ada konten dia ini bersama anjingnya ya, dan dia sontak pemilik anjing ini berkata kepada anjingnya, nanti mau ada pertandingan bola ya. Semuanya pasti nonton pertandingan bola. Jadi pertandingan bola
kemarin itu Argentina ya melawan Arab Saudi ya saudara. Nah kira-kira Argentina ini menang atau kalah ya. Jadi dia disuruh milih makanan. Jadi ada 2 makanan, yang ini menang ini kalah ya. Dan anjingnya milih ternyata Argentina kalah gitu kan ya. Nah sebenarnya itu hanya suatu kebetulan ya, kebetulan. Jadi kalau manusia yang buat itu kebetulannya mungkin aja anjingnya mungkin sudah daripada kelamaan ya, daripada aku nggak makan ya, lebih baik aku milih gitu ya. Dan saya baca di kolom komentar yang unik sekali ya, banyak yang wah mempercayai karena memang jadi ramalannya jadi benar ya, dan itu hanya kebetulan saja sebenarnya. Dan akhirnya ada minta untuk diramalkan lagi ya, padahal anjing itu nggak punya otak untuk berpikir ya, tapi dia punya perasaan ya. Jadi perasaan juga nggak ada, tapi karena memang dilatih ya, tetapi setianya juga ya anjing gitu ya. Nah saudara, di sini kita banyak juga, selain itu kita juga percaya kepada paranormal. Akhirnya kita datang ya ke orang-orang pintar atau mungkin orang-orang yang bisa melihat masa depan ya. Nah, kita datang dan kita mempercayainya. Padahal di sini firman Tuhan berkata bahwa tidak ada orang yang bisa mengetahui masa depannya. Ya, hanya Tuhanlah yang dapat mengetahui. Tetapi kenapa kok bisa itu terjadi gitu ya? Ketika kalau kita lihat di artis, selebritis ya, mereka kok dirama kok itu terjadi karena siapa tahu mereka mempercayai itu gitu ya. Secara tidak langsung kita dibawa ya, alam sadar kita tuh dibawa untuk percaya hal yang itu tadi. Firman Tuhan berkata ya bisa baik bisa buruk gitu ya. Nah saudara, dalam hidup ini ramalan yang tepat itu hanya Tuhan ya, dimana kita merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu masa depan kita daripada orang lain ya. Manusia tidak akan tahu gitu. Karena kenapa Tuhan yang lebih tahu? Karena dari semenjak kita di dalam kandungan, Tuhan sudah menenun kita, membentuk kita ya, untuk menjadi alatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu dalam hidup ini kita dilahirkan di dunia itu punya satu tujuan, punya misi yang harus kita lakukan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan ya saudara. Untuk itu jangan pernah percaya kepada hal-hal dunia yang meramal masa depanmu. Justru taruhlah harapanmu kepada Tuhan ya, sebab Dia yang memelihara hidup. Kalau saudara mau melihat masa depan yang indah, masa depan yang baik, ya kita harus memberikan hidup kita untuk berharap kepada Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan menaruh harapan kita kepada manusia yang sama-sama berdosa, yang sama-sama punya banyak kekurangan saudara. Untuk itu saya tidak pernah mempercayai zodiak, saya juga tidak mempercayai ramalan-ramalan yang aneh-aneh gitu ya. Saya tidak mempercayai ya, ada games juga ya di Facebook itu tentang ramalan ya. Itu semua ya manusia yang buat ya. Untuk itu kita sebagai manusia jangan terlena dengan keindahan dunia yang menipu. Iblis itu punya banyak cara untuk menipu ya saya dan saudara, supaya kita hidup itu menjauh daripada Tuhan, supaya kita hidup itu tidak mempercayai Tuhan, malah mempercayai hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Bahkan ada yang mau nikah pun juga harus cari mata air yang ketujuh, harus begini harus begitu ya saudara. Itu cara-cara dunia untuk memberikan tipu muslihat ya, terus nanti biar air ini biar langgeng gitu ya, biar keluarganya langgeng, pernikahannya langgeng ya. Padahal kalau mau nikahnya langgeng, keluarganya damai sejahtera, harus melibatkan Tuhan dalam hidup, bukan air-air ya saudara ya. Tidak ada itu hanya sugesti ya. Itu hanya ritual ya, yang sebenarnya tidak boleh kita percayai, apalagi anak Tuhan ya. Kita percaya kepada Tuhan ya. Keluarga ya, pekerjaan, sekolah, kita harus melibatkan
Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita memperoleh damai sejahtera. Manusia itu tidak akan pernah terlepas dari namanya masalah. Pasti akan menghadapi masalah. Untuk itu butuh Tuhan hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya apa sih sebenarnya? Apakah masalah nanti langsung akan selesai? Bukan. Tetapi kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau kita bisa kuat kan kita bisa menghadapinya. Ya saudara, kalau kita nggak kuat, kita nggak akan bisa menghadapi masalah. Malah justru kita akan bunuh diri, akan menyerah di tengah jalan dan sebagainya. Tapi kalau saudara punya masalah dan kuat menghadapinya sampai detik ini, itu ada kekuatan yang Tuhan kasih buat saya dan saudara. Untuk itu jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu kita harus percaya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan ya, sebab Tuhan itu yang mengkreator. Jadi dia sang kreator yang terbaik bagi masa depanmu ya. Dan untuk itu jangan pernah mempercayai ramalan-ramalan manusia, zodiak-zodiak manusia ya dan sebagainya ya, tapi kita mau percaya kepada Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh harapan ya. Saudara mau mempercayai Tuhan dalam hidup saudara hari-hari ini ya. Saya berdoa buat saudara yang mungkin saat ini mengalami kesulitan dalam menghadapi ekonomi, dalam menghadapi anak-anak, dalam menghadapi pekerjaan, dalam menghadapi rumah tangga. Saya berdoa buat saudara supaya Tuhan kasih kekuatan. Tetapi kalau saya berdoa, saudara juga tidak bertekun di dalam doa, toh saudara tidak akan kuat. Tetapi saudara butuh juga doa setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari. Karena itulah letak kekuatan manusia di dunia ini. Untuk itu mari kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan di dalam segala hal ya. Serahkan masa depanmu, harapanmu kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa harapan kami ini memang harus kami serahkan kepada Tuhan. Harapan masa depan, cita-cita, pergumulan kami mau taruh di dalam kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar percaya kepada Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Untuk itu buang segala keraguan dalam diri kami, ketidakpercayaan kami kepada Engkau. Tetapi kami mau pegang teguh janji firman Tuhan, sebab janji firman Tuhan itu menguatkan kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa, dan kami berserah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.